Awalnya masih ngambil permak, tapi dari permak itu ulun belajar cutting baju ini. Polanya kayak apa, sambil ulun bayang-bayangkan, sambil ulun belajar. Mungkin karena itu diposting juga di sosial media, di Instagram, jadi teman-teman yang lain itu banyak yang tahu ulun. Kira-kira dalam 1 bulan itu kalau boleh tahu berapa? Kalau omset dalam sebulan itu kada nentu, 7 jutaan sampai 15-an bersihnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Perkenalkan, saya Mai Shanti akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat kisah profesi perancang busana. Dunia mode Indonesia kini semakin berwarna dengan hadirnya para desainer muda yang memiliki ciri khas tersendiri pada koleksi busananya. Di antara sekian banyak desainer yang bermunculan, salah satunya ialah pemilik BS Modiste. Di usia yang masih muda, usaha yang dijalani terbilang sukses dan telah dikenal di banyak masyarakat. Sekarang sudah ada di samping saya Mbak Rusminawati Dewi. Saya panggil Mbak ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum berlanjut lebih jauh, saya akan menayangkan video singkat profesi Mbak Rusminawati Dewi. Silahkan menyaksikan. Mbak Rusmina, alhamdulillah saya sangat senang sekali pada hari ini bisa bertatap muka langsung dengan seorang desainer muda yang berbakat yang dimiliki oleh Tabalong. Mbak Mina, sejak kapan mulai menggeluti sebagai perancang busana? Saya lulus di 2015, jadi saya mulai berusaha di bidang busana itu setelah lulus sekolah. Tapi awalnya masih ngambil permak. Tapi dari permak itu ulun belajar kayak apa nih, cutting baju ini. Polanya kayak apa, sambil ulun bayang-bayangkan, sambil ulun belajar. Sambil mencari inspirasi. Memahami bajunya kayak apa. Habis itu ada kawan ulun datang satu, ini minta bikinkan baju gaun kayak ini nih, bahannya brokat. Padahal sebelumnya ulun kada pernah menjahit bahan brokat. Yang awalnya ulun kada percaya diri, habis itu ulun beranikan nih, ternyata ulun bisa. Habis itu mungkin karena itu diposting juga di sosial media, di Instagram, jadi teman-teman yang lain itu banyak yang tahu ulun. Habis itu orderan masuk terus. Itu mulai cutting, mulai merancang sendiri. Mulai itu. Yang membuatnya itu dari 2019. 2019 ya. Sekitar 3 tahun. Apakah memang menjadi seorang perancang busana itu minat dari kecil atau memang apa ya istilahnya, kan ada minat, ada bakat, atau memang merasa di sini nih passion saya? Nah, sebelum ulun masuk ke SMK Tata Busana, sebelumnya ada pikiran ulun mau jadi fashion designer nih. Tapi fashion designer di pikiran ulun saat itu tuh desainer-desainer yang bisa tampil di Fashion Week. Iya, seperti saat ini ya, Paris Fashion Week itu luar biasa. Bisa mempunyai brand, toko baju yang isinya brand punya sendiri. Nah, habis itu ulun masuk ke SMK tuh pun ulun kada langsung mengambil tata busana, ulun malah mengambil jurusan lain. Karena ulun belum ada minat menjahit, tapi ulun enak jadi fashion designer. Tapi kebetulan ulun kada lulus di jurusan lain. Akhirnya pilihan ulun ada di tata busana. Nah,
situ ulun setelah menjalani di situ ulun menemukan passion ulun situ. Oh, berarti Mbak lulusan SMK ya? Iya, lulusan SMK. SMK mana Mbak kalau boleh tahu? SMK Satu Tanjung. Jurusan Tata Busana. Ya, awalnya yang istilahnya tidak ingin di sana, tapi Tuhan memberikan jalan, akhirnya berkah ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Kemudian selain di sekolah, terutama ya karena tadi memang belajar awalnya di sekolah, ada tidak Mbak setelahnya itu mengambil sekolah-sekolah desainer atau memang autodidak belajarnya? Jadi pas sekolah itu ada magang. Oh ya. Ulun magangnya waktu itu di Surabaya, di sekolah fashion swasta. Oh iya. Dari situ lewat dapat sana ya? pengalaman, dapat pengalaman dari situ. Mbak Mina, ini sekarang nih ya dari 2015-2019, apakah Mbak memang sebatas merancang busana saja ataukah sudah sampai membuat pola sampai menjahit sendiri? Kalau dari awal itu dari bikin desain, cutting, jahit sampai finishing manik itu ulun sendiri karena waktu itu belum ada yang bantu. Nah, kalau sekarang itu sudah alhamdulillah sudah ada yang bantu. Sudah punya tim. Oh, sudah punya tim luar biasa. Berapa orang Mbak? Ada 7 orang. 7 orang, luar biasa ya. Dari 2019 mulai merancang busana sampai sekarang, luar biasa Mbak. Kemudian kalau seandainya membuat desain sendiri, lalu setelah itu kan produk jadinya itu dijual atau mendesain permintaan pelanggan maunya seperti apa? Kalau kebanyakan itu request dari customer, Bu. Jadi kalau disewakan ulun belum banyak koleksi ulun karena lebih banyak ke permintaan pelanggan ya. Iya. Kemudian dari permintaan pelanggan itu ada tidak yang istilahnya apa ya? Kan kadang-kadang ada yang namanya permintaan pelanggan tidak hanya baju biasa tapi mungkin arah ke baju pengantin atau lain sebagainya, itu ada tidak? Yang di luar awalnya tuh di luar ekspektasi Mbak Mina gitu. Ini kan awalnya dari seragam keluarga, bridesmaid, terus ada terus sampai baju pengantin. Baju pengantin, iya. Kadang ada baju kerja juga. Baju kerja juga. Nah, terus untuk ini bisa diceritakan tidak tahapan-tahapan untuk mendesain busananya itu secara garis besarnya aja Mbak? Misalnya dari membuat sketsa, terus mewarna, itu bagaimana? Kalau sebatas sketsa saja sih. Sebatas sketsa saja. Sisanya yang cutting dan lain sebagainya? Cutting dari ulun, terus jahit ada tim. Ada dibantu tim. Jadi sampai proses cutting itu Mbak sendiri yang mengerjakannya ya? Kemudian Mbak, inspirasi dalam membuat desain gaun pengantin ini ya, arahnya ke gaun pengantin, ini biasanya dapat dari mana Mbak? Lebih banyak di sosial media. Di sosial media ya? Karena di situ kan banyak ada desainer-desainer dari luar yang ulun bisa lihat hasilnya kayak apa. Oh ya, gitu. Sampai saat ini kalau boleh tahu ya Mbak, berbagi juga dengan pemirsa di rumah, sudah berapa macam gaun pengantin yang Mbak Mina buat? Kalau macamnya itu dari baju akad, baju resepsi, terus itu dari yang bentuknya yang lebar sampai bentuknya yang slim, itu pernah. Berarti tidak terhitung ya? Lumayan banyak ya. Biasanya dalam membuat gaun pengantin nih Mbak, apa-apa saja bahannya selain tentunya kain? Kemudian perlu berapa lama mempersiapkan bahan itu? Kalau baju pengantin kan biasa saya yang siapkan. Terus cari-cari bahan itu biasanya 1 mingguan. Kalau prosesnya sekitar 2 mingguan. Jahit sama payetnya itu 2 mingguan. Ya berarti yang disediakan selain kain juga bahan payet ya Mbak ya? Bahan payet kan biasanya kalau baju pengantin kan mintanya yang grade A. Jadi lu carikan dulu itu. Dicarikan ya. Jadi itu prosesnya waktunya tadi sekitar 2 mingguan itu. 2 mingguan. Oke.
Iya, menarik sekali pemirsa obrolan kita kali ini. Setelah iklan berikut ini, saya akan bertanya tentang cerita suka duka profesi perancang busana. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Mbak Mina, kita lanjut lagi ya. Oke Mbak Mina, selama menjalani profesi sebagai perancang busana, tentu banyak sekali suka dan duka yang dilewati ya. Saya ingin tahu sukanya dulu deh, cerita. Kalau sukanya karena kerjaan kami ini sesuai passion. Jadi setiap order yang masuk, request customer, jadi desain kayak ini sampai kayak ini, itu ada rasa penasaran dari kami. Ini selesainya kayak apa? Iya. Jadi pas sudah baju selesai, mungkin sesuai yang dimau pelanggan, di badan pas, situ kami rasanya senang, tenang, Iya. puas rasanya. Kebahagiaan yang Iya. tidak bisa dibeli ya Mbak ya. Yang awalnya capek jadi puas. Iya. Itu tadi sukanya, kalau dukanya Mbak? Kalau duka, kadang ada satu baju yang estimasinya itu kadang sesuai. Yang harusnya selesai 1 sampai 2 hari, jadi selesai 3 sampai 5 hari lebih. Itu kan otomatis yang lain ketumpuk. Situ kadang sudah bajunya mau di fitting, mau diambil, itu kitanya gelabakan. Apalagi kalau sudah pas fitting itu ada kurang, aduh rasanya itu Bu sedih. Berarti perlu nambah ini Mbak, nambah tenaga bantuan itu. Menambah karyawan lagi ya Mbak ya. Terus pernah tidak dari saya mendengar tadi kan ada cerita dukanya ya, komplain dari pelanggan itu pernah tidak ya? Bisa itu tadi karena waktunya. Kadang Berarti mepet pernah ya, dari mepet waktunya pas mau ngambil, apalagi pas fitting itu kurang pas. Di situ. Terus mengatasinya atau gimana Mbak menghadapi pelanggan yang komplain itu? Jadi sebisa kami bajunya itu kami baiki lagi sesuai yang mau pelanggan. Menerima dengan terbuka ya Mbak ya, berarti ya luar biasa Mbak. Kemudian pelanggannya sendiri itu dari mana Mbak? Kalau pelanggan ulun rata-rata itu orang Tanjung. Gitu. Tapi ada dari Paringin, dari Amuntai, dari Kalwa, itu langsung datang ke tempat ulun. Terus ada lagi yang dari kayak Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin, Kota Baru, bahkan di Kaltim, Balikpapan, pernah itu jahit online. Lewat online bisa ya Mbak Jadi ya? bahan sama ukuran itu dikirim dari sana. Bisa saya kirim lagi ke sana. Iya, berarti kalau menjahit online Mbak punya sosial media sendiri ya? Apa lumayan. Mbak nama mungkin akun Instagramnya Akun atau Instagramnya BS Brides Modiste. Itu alamatnya di Alamatnya kalau di di sini Kapar. mungkin ada pemirsa nantinya yang ingin langsung mendatangi ke rumah beliau Alamatnya di Kapar, di Kapar, di dalam gang. di dalam gang. Nggih. Kenapa memilih di dalam gang Mbak? Di dalam gang mungkin dari dulu sudah banyak yang tahu lokasi ulun. Jadi masih bertahan di tempat itu. Iya, tapi orang sudah kenal ya Mbak ya, jadi enak yang kenal kesana. sudah. Tanpa bertanya lagi, Mbak tempatnya di mana, itu sudah tahu. Iya. Tapi kalau keinginan untuk pindah ke luar atau pinggir jalan itu ada. Ya semoga cepat terlaksana Mbak. Nggih. Oke Mbak, kalau menerima orderan dari pelanggan itu biasanya apa? Atau maksudnya tadi kan sudah ada ya disebutkan bahwa di antaranya tadi kayak baju pengantin. Terus ada nggak selain itu? Kalau menurut saya nih ya yang awam banget tentang dunia fashion, kalau bikin baju pengantin itu susah. Ada nggak lagi yang lebih menantang istilahnya dari itu? Atau yang ini orderannya seperti apa, baju apa gitu, ada tidak? Selain baju pengantin yang sudah disebutkan Selain tadi. baju pengantin kan ada seragam keluarga. Itu bridesmaid, sekarang kan banyak tuh. Oh itu. Dari baju maternity, baju prewedding.
prewedding juga ya Mbak ya sekarang ya ada. Terus ini khusus untuk membuat pakaian wanita atau bisa juga pakaian pria atau bahkan anak-anak. Kalau untuk keluarga mungkin iya ya, anak-anak bisa gitu. Tapi kami lebih fokusnya ke pakaian wanita. Aku wanita. Tapi kalau biasanya kan borongan ada satu keluarga, itu ada yang minta kemeja, itu bisa, anak-anak bisa. Oh, jadi pria, wanita bisa. Anak-anak bisa. Anak-anak bisa juga. Untuk busananya sendiri, kisarannya itu berapa Mbak? Kalau dari ongkos jahit sama maniknya itu dari 250, Dari 250. paling mahal itu 1 jutaan. 1 juta. Itu hanya untuk ongkos jahit. Berarti bawa kain sendiri gitu ya? Itu di luar kain. Di luar kain. Oh, gitu. Terus yang termahal tadi kan ada ongkos jahitnya aja ya yang termahal itu tadi 1 juta ya Mbak? Dari 2,5 Dari sampai 250. Nah itu kenapa bisa mahal gitu Mbak? Itu biasanya 1 jutaan itu kayak baju pengantin. Oh, baju pengantin. Kan ada yang cuttingannya itu susah. Terus maniknya full. Jadi dilihat dari tingkat kesulitan untuk mengerjakannya itu ya. Jadi semakin sulit, semakin rumit, maka akan semakin mahal ongkos jahitnya. Nah setelah ini saya akan bertanya mengenai omset atau keuntungan dari profesi sebagai perancang busana. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa masih setia dalam program Berbagi Kisah. Kita lanjut ngobrol dengan Mbak Mina. Mbak Mina, untuk omset atau keuntungan yang didapat dalam usaha Mbak Mina, kira-kira dalam 1 bulan itu kalau boleh tahu berapa? Kalau omset dalam sebulan itu kada nentu. Ya. Rata-rata. Rata-rata itu dari 7 jutaan sampai 15-an bersihnya. Luar biasa, semudah ini. Itu sudah dipotong yang lain. Iya, bersih ya. Iya. Pendapatan bersih berarti Iya. itu ya Mbak ya. Wah, luar biasa Mbak. Kemudian dalam usaha yang Mbak Mina geluti, tadi kan di segmen sebelumnya itu Mbak Mina sebutkan ada 7 orang karyawannya. Nah, tugas-tugas mereka itu apa aja sih Mbak? 7 orang itu semuanya tim jahit. Oh, semuanya menjahit ya. Jadi untuk mendesainnya, membuat polanya, kemudian cutting itu Mbak Mina sendiri melakukannya. Jadi mereka hanya membantu menjahit. Kemudian karyawannya itu sendiri orang sekitar Mbak atau Mbak merekrutnya itu dari mana? Rata-rata itu dari alumni Tata Busana. Alumni Tata Busana itu SMK ya Mbak? Iya, SMK. Berarti adik-adik kelas Mbak sendiri? Iya, adik-adik kelas yang baru lulus. Oh iya. Terus karyawan di sana, ini saya dengar dari luar ya, bahwa Mbak itu ternyata tidak hanya memperkerjakan karyawan tetap istilahnya, tapi juga menerima anak-anak magang atau istilahnya itu apa? Prakrin ya Mbak? Prakrin. Iya, betul begitu Mbak? Iya. Oh, jadi ada kerjasama dengan sekolah, dengan SMK Mbak sendiri ya dulu ya? SMK 1 Tanjung. SMK 1 Tanjung. Oke, kalau biasanya menerima itu berapa orang Mbak yang khusus untuk yang magang ini Mbak atau yang prakrin? Itu karena dari tahun lalu baru aja sekitar 2 sampai 4 orang. Kalau sekarang 4 orang. 4 orang ya? Inji. Oh banyak juga ya Mbak ya. Kemudian Mbak Mina ini selain usaha berarti tetap mengajarkan istilahnya tidak hanya praktek ya, tapi juga memberikan teori pada mereka ya, seperti itu. Terus kalau yang diajarkan di siswa di sekolah itu kan lebih banyak teori Mbak ya. Nah kalaunya di Mbak itu lebih banyak praktiknya atau lebih banyak teorinya? Lebih ke praktek. Lebih ke praktik ya, dibimbing, benar-benar dibimbing ya Mbak ya. Mbak Mina sendiri yang membimbing atau mungkin dibantu oleh rekan-rekan Mbak yang kerja di sana?
Ulun sendiri. Oh, Mbak Mina sendiri terjun langsung ya? Tapi kalau anak magang itu dibantu sama tim jahit. Oh, dibantu sama tim Mbak Mina. Oke Mbak, sekarang ini tadi terkait omset, itu kan 7 sampai 15 juta itu bersih ya Mbak ya? Bukan omset namanya itu, tapi penghasilan bersih. Nah di masa pandemi seperti ini Mbak, kita tahu banyak sekali usaha yang mati, istilahnya mati suri ya. Tapi tadi di 2019 Mbak Mina mulai melebarkan sayap. Kemudian di masa seperti ini bagaimana? Di masa Covid ini ngaruh tidak Covid itu bagi usaha Mbak gitu? Waktu awal-awal Covid itu orderan sempat nurun. Jadi ulun siasati waktu itu ulun produksi masker kain. Oh iya. Waktu itu per bulan dari 500 pieces sampai ribuan pieces itu ulun jual, bukan orderan. Jadi dalam sebulan tuh bisa 1000 pieces habis Masker terjual. itu lumayan omsetnya. Berarti Mbak memanfaatkan situasi, memanfaatkan situasi ya, bagaimana di situasi seperti ini usaha Mbak bisa berkembang. Dan itu sangat jarang Mbak, orang bisa memikirkan seperti itu. Luar biasa Mbak. Kemudian ini kan istilahnya kita peralihan Mbak ya, peralihan dari masa Covid ke new normal. Itu bagaimana sekarang usahanya? Apakah semakin meningkat atau bagaimana Mbak? Alhamdulillah semakin meningkat. Alhamdulillah. Pas zaman ulun bikin masker itu kan karyawannya masih 2-3 orang. Bulan depannya yang minta masker banyak lagi, jadi nambah lagi. Habis itu new normal lagi kan Bu. Masuk lagi nih orderan baju mulai banyak. Jadi ulun skip dulu nih masker. Kembali lagi ke orderan baju-baju tadi. Makin banyak, nambah. Hingga akhirnya jadi 7 orang karyawan. Malah justru di masa pandemi ini ya Mbak ya yang berkembang. Luar biasa Mbak. Pemirsa, di segmen terakhir saya akan bertanya harapan Mbak Mina dengan profesi yang dijalani saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih Anda masih setia di depan layar kaca. Kita lanjut Mbak Mina. Di segmen terakhir ini saya ingin bertanya tentang harapan Mbak Mina ke depan. Mbak Mina pernah tidak mengikuti lomba desainer atau hasil produk Mbak Mina sendiri itu apa ya istilahnya dipamerkan atau mengikuti lomba fashion show? Waktu sekolah ulun pernah ikut lomba desain busana muslimah. Itu pertama kalinya ulun ikut lomba. Itu menang di kabupaten, terus ke provinsi, sampai ke nasional di Bekasi. Luar biasa. Itu waktu masih sekolah ya. Berarti istilahnya Mbak Mina ini memang walau tadi kan di awalnya tidak ingin masuk jurusan ini ya, jurusan tata busana, tapi ternyata walau tidak ingin memang ada bakat di sana dan terbukti dengan melahirkan ide-ide hingga juara ke nasional, mangkat harum. Nah, kalau pada saat ini pernah tidak istilahnya setelah Mbak Mina membuka usaha sendiri? Kalau sekarang itu karena lebih ke custom, tapi kadang ada yang dari misalkan peserta lomba lomba fashion itu bisa bikin baju di ulun. Oh iya, jadi sekarang lebih banyak memamerkan hasil istilahnya ya, memamerkan hasilnya lewat fashion show. Mungkin karena pandemi ini juga kan ya. Jarang ada acara-acara tuh. Jadi acara itu agak berkurang. Kemudian ada tidak dari Mbak Mina sendiri itu istilahnya sosok idola atau tokoh idola Mbak yang membuat Mbak selalu terinspirasi? Kalau inspirasi itu ulun karena kenal di sosial media. Dari situ melihat, wah karyanya bagus-bagus nih. Jadi tokohnya itu siapa Mbak? Ada di Jambi namanya Kasih Brights. Jadi beliau itu yang merupakan sosok tokoh yang menjadi inspirasi Mbak ya? Itu dari model-model bajunya, model payetnya,
Itu lebih ke situ Ulun, lebih suka dengan karyanya. Dengan beliau ya, berarti masih orang Indonesia juga ya Mbak ya? Ulun Tapi luar biasa. sempat sharing jualan beliau. Oh iya, ya. Terus Mbak, ada tidak keinginan dari hati Mbak? Mohon maaf sebenarnya ini ya, tapi karena kita berbagi kisah, jadi ya saya harap Mbak memang bercerita yang memang dari hati istilahnya. Keinginan Mbak, harapan, keinginan kan sudah menjadi seorang perancang busana di usia muda. Mbak lulusan SMK, ada tidak ingin untuk melanjutkan studi lagi istilahnya seperti itu Mbak? Kalau ada kesempatan lagi bisa belajar keluar, mungkin ke daerah Jawa, karena mungkin di Kalimantan Selatan itu jarang ada tempat atau sekolah fashion. Jadi kalau ada kesempatan Ulun mau. Berarti keinginan itu pasti Masih. ada ya Mbak ya, keinginan itu mudah-mudahan bisa cepat terlaksana Mbak. Terakhir Mbak, harapan ke depan tentang profesi yang Mbak Mina geluti itu apa? Atau ada mungkin harapan lain tadi yang saya dapat tangkap itu adalah Mbak ingin melanjutkan lagi studi Mbak, terutama tentang fashion ini. Nah yang tadi apa Mbak? Kalau harapan, Ulun mau penjahit atau perancang busana dari daerah Tanjung Tabalong itu bisa lebih dikenal di luar daerah. Iya. Atau mungkin lebih dikenal ke daerah Jawa, lebih dikenal orang. Jadi untuk warga Tanjung yang hendak menjahit baju yang bagus-bagus, jadi kada perlu keluar kota lagi. Iya. Ada di Tanjung. Menghasilkan. Jadi intinya tadi Mbak berharap bahwa orang warga Tanjung asli sendiri istilahnya ya, orang Tanjung sendiri yang bisa mendesainer, yang menciptakan sendiri. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk keluar. Ya, seperti itu. Pemirsa, banyak hal yang dapat kita petik dari obrolan kita kali ini. Bagaimana menjalani kegiatan apapun yang ingin kita lakukan, kuncinya adalah tekun dan sabar. Serta yang tidak kalah penting ialah kreativitas untuk selalu berkarya memberikan yang lebih baik. Terima kasih kepada Mbak Rusminawati Dewi dapat meluangkan waktunya di program Berbagi Kisah. Tetap semangat dan sukses selalu. Saya Mai Shanti bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.